kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Nyata di dalam hidup kami. Bahkan tidak pernah habis selama hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, selalu mengalir dalam kehidupan kami selama-lamanya. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Selamanya kami sembah Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam renungan Rise Up saat ini. Ayat yang akan kita bahas bersama pada saat ini terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini
untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan selalu ada di situ sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo baru saja menyelesaikan proyek raksasa selama 7 tahun, yaitu dia membangun bait suci dan istana raja yang megah. Dalam ayat ini kita melihat respon Tuhan terhadap doa yang Salomo naikkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan konfirmasi bahwa ia bukan hanya menerima bangunan itu saja, tetapi ia berkomitmen untuk hadir di dalamnya. Saat ini, bait suci bukan lagi sekedar gedung gereja atau gedung istana yang megah, melainkan hidup kita, keluarga kita, bahkan juga pelayanan kita. Ada 3 janji besar yang Tuhan tuangkan di dalam ayat ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Tuhan adalah pendengar doa kita yang setia. Dalam ayat 3, bagian A kita bisa membaca, telah kudengar doa dan permohonanmu. Perhatikanlah bahwa Tuhan mendengar doa Salomo. Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan hati anak-anaknya yang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Oleh karena itu janganlah kita pernah jemu dalam berdoa. Tuhan mungkin tidak langsung menjawab doa kita, tetapi percayalah Dia selalu akan mendengar doa kita. Yang kedua, kita bisa melihat kekudusan adalah syarat dari kehadiran Tuhan. Allah telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini. Di dalam ayat 3b, Salomo membangunnya, tetapi Tuhan yang menguduskannya. Kata menguduskan berarti memisahkan untuk satu tujuan yang mulia. Tuhan bersedia tinggal di dalam hidup kita jika kita bersedia dipisahkan dari cara hidup yang duniawi. Allah yang kudus tidak mungkin bisa bersekutu dengan dosa. Jika kita ingin merasa kuasa Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka pastikan dasar yang kita bangun haruslah dasar kekudusan. Dan yang terakhir, komitmen mata dan hati Tuhan. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ya, ini adalah bagian yang paling indah dari ayat yang kita baca tadi. Mataku berbicara tentang perlindungan dan pengawasan Tuhan untuk memperhatikan setiap detil kesulitan hidup kita. Kamu tidak akan berjalan sendirian. Hatiku berbicara tentang kasih dan belas kasihan Tuhan. Tuhan bukan sekedar pengamat yang dari jauh saja, tetapi Dia melibatkan juga perasaannya di dalam hidup kita. Jika Tuhan sudah menaruh hatinya pada hidup kita, maka tidak ada kuasa musuh yang dapat merenggut damai sejahtera yang kita miliki tanpa seizinnya. Jadi kesimpulan Rise Up kita pagi hari ini, kita bisa melihat, mari pastikan bahwa rumah hidup kita, yaitu tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, adalah tempat yang layak bagi nama Tuhan tinggal di dalamnya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mencari gedung atau istana yang mewah, tetapi hati orang yang mau senantiasa dikuduskan baginya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang istimewa yang Tuhan sudah limpahkan. Jadikan hidup kami seperti Raja Salomo yang memiliki hubungan yang senantiasa dekat kepada Engkau. Karena kami tahu waktu hubungan kami dekat dengan Engkau, hidup kami akan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk renungan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. 1 Raja-Raja 9. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar,
dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud, ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu, akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Beberapa usaha Raja Salomo. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus, telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada Raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan, dan istana raja, dan Milo, dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megido, dan Gezer. Sebab Fir'aun, Raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo, maka Salomo memperkuat Gezer. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet-Horon Hilir, di Baalat, di Tamar di padang gurun, yang ada di negeri Yehuda. Dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri. Itu dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo, 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Fir'aun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion-Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau, di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo.